Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Faza menyapa Pesona Inspira dalam sajian dialog eksklusif hari ini. Spesial hari Jumat 9 Mei 2025 ya. Dan hari ini Faza sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa nih. Ada dua narasumber dari SD Nasional Kakuka dan juga Sanggar Cilik. Nah, kira-kira ada siapa aja? Kita kenalan ya. Yang pertama ini ada Bapak Umar Kusuma. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Faza. Betul. Gimana kabarnya Pak siang ini? Tetap semangat. Semangat terus ya, luar biasa. Sehat yang pasti ya. Oke. Waduh. Oke, ada Pak Umar sebagai ketua yayasan ya di sini ya. Ketua Yayasan Sanggar Yayasan Cilik. Sanggar Cilik. Oh, Yayasan Sanggar Cilik. Keren nih. Ada juga di depan saya nih. Ini adik keren banget yang penuh talenta ya. Ada Muhammad Aurelio, warga belajar SD Kakuka. Halo sayang, selamat siang. Selamat siang. Iya, namanya siapa sih? Panggilannya siapa? Panggilannya saya Leo. Oh Leo. Leo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Leo ya. Oke, Leo ini kelas berapa sih? Kelas 3. Oh kelas 3 di SD Nasional Kakuka. Iya. Betul. Betul. Rumahnya mana Leo? Rumahnya Siono. Wah, Kretek ya ternyata ya. Iya. Kretek Siono ya. Oke, Leo. Nah, ada Leo dan juga Pak Umar yang hari ini akan berbincang 1 jam bersama Faza. Dan kita akan ngobrol asik tentang kemerdekaan berpikir bersama Yayasan Sanggar Cilik. Ini salah satu tema yang keren banget yang jarang dibicarakan ya. Jadi untuk Pesona Inspira yang ingin bertanya silahkan bisa bergabung via WhatsApp-nya di 0823 839996. Nah, sebelum masuk ke materi saya pengen kenalan lebih jauh juga nih dengan Pak Umar ya. Pak Umar ini asli Wonosobo nggak sih Pak? Saya Sri Jarak Sari. Oh, Jarak Yeah. Sari ya, daerah kota berarti ya Pak ya. Wonosobo Pride lah. Nah, Iya. Pak Umar mungkin bisa diceritakan dulu dong ini sebagai perkenalan dulu ya. Ini sebenarnya Sanggar Cilik itu tuh apa dan letaknya di mana? Ada juga SD Nasional Kakuka nih. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak. Oke. Jadi keberadaan Yayasan Sanggar Cilik itu sudah kurang lebih hampir 25 tahun lebih. Jadi sejak tahun 2000 sebenarnya. Oke. Kita mengawali dengan kegiatan menyelenggarakan layanan pendidikan yang mungkin masyarakat sudah hampir sebagian besar kenal itu, SC Club. SC Nah, betul. SC Club itu khusus untuk anak preschool gitu. Kita lebih senang menyebutkan preschool. Kalau kita istilahnya ya mungkin pendidikan anak usia dini gitu. Kita melayani ada kelompok bermain, terus juga ada tempat penitipan anak, dan juga ada taman kanak-kanak gitu. Oke. Tapi kita sering menyebutnya dengan preschool karena memang dia sekolahnya adalah sekolah sebelum sekolah gitu. Oke. Iya kan? Preschool gitu. Sebelum masa sekolah udah sekolah dulu gitu ya Pak ya? Pra sekolah, iya betul. Oke, nah Pak Umar tapi Faza juga penasaran nih ada namanya Sanggar Cilik dan juga SD Nasional Kakuka. Ini mungkin nama yang mungkin jarang didengar ya. Apakah ini sebenarnya nama Indonesia dari bahasa Indonesia atau sebenarnya ada singkatan gitu Pak? Mungkin bisa disampaikan juga. Kalau Sanggar Cilik itu sebenarnya ya waktu itu kan karena saya memang basicnya adalah di seni rupa. Dulu tahun 97-an itu. Wow. Kita mendirikan sebuah sanggar gitu loh, sanggar lukis namanya Sanggar Cilik. Terus Sanggar Cilik, sanggarnya berkembang luas, akhirnya menjadi sebuah lembaga gitu. Jadi tahun 2000 itu pertama kali kita mendirikan preschool tadi ya, SC Club tadi. Nah SC Club itu sebenarnya singkatan gitu. Sanggar Cilik Kelompok Anak Bermain. Nah pada saat itu belum ada nama kelompok bermain, PAUD itu belum ada. Jadi kita itu termasuk salah satu inisiator atau yang inisiator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Wonosobo. Wow. Dan saya termasuk guru cowok pertama Mbak di Wonosobo, guru TK. Berarti Pak Umar juga langsung mendidik anak-anak PAUD nih? Iya.
Wow, luar biasa. Ini biasanya kalau anak cowok yang mohon maaf bapak-bapak kalau misalkan mau terjun di dunia preschool ini biasanya tingkat kesabarannya tinggi nih biasanya. Iya nggak Pak? Atau iya nggak Kak Nova? Iya nggak? Kalau saya alamiah karena gini aja, kita mengajarkan dari hati gitu. Iya, betul. Nah nanti kita akan banyak cerita sebenarnya latar belakang termasuk Kakuka itu kenapa kok namanya Kakuka, nama SD-nya kok enggak nama SC Club gitu, Betul. kok namanya Kakuka. Ini tentunya sebuah apa ya, bagi saya Kakuka itu adalah sebuah harapan gitu. Oke. Nah pengambilan dari mana ini sebenarnya banyak artinya sih Kakuka itu gitu. Pertama sih saya ambil dari istilah bahasa Jepang gitu. Oke. Yang artinya itu ada Kakuka, itu tadi semacam kayak ka itu langit, ku itu seperti bunga, terus ka-nya lagi itu jauh. Artinya memang saya gambarkan bunganya di sini adalah bunga matahari. Artinya ini bunga matahari adalah penggambaran dari matahari itu yang akan bersinar gitu. Dari istilah bahasa Jepang Kakukanya seperti itu. Jadi inti dari Kakuka ada itu sebenarnya ingin memberi sinar, ingin memberi perubahan. Buat apa? Ya buat pendidikan. Karena sekolah kita itu kan sekolah yang tidak berafiliasi dengan apapun, organisasi agama ataupun kita benar-benar pure murni pendidikan dan kita menganut ajaran Ki Hajar Dewantara. Wih, luar biasa. Salah satu Bapak Pendidikan Nasional ya, Ki Betul. Hajar Dewantara. Luar biasa sekali. Jadi filosofisnya indah sekali sebenarnya Pak, yang menggambarkan sesuatu yang indah, bunga, matahari gitu ya. Saya sampai nyari Mbak di ChatGPT itu, Oke. dia menjelaskan gitu. Ada 3 kalau tidak salah ada 3. Nah menariknya ketika kita mau mendirikan itu, kata itu akhirnya ada 3 unsur kan, ada Kakuka gitu. Betul. K-nya itu adalah sebagai target pendidikan kita itu untuk membentuk karakter. Terus Ku-nya itu kontributif. K-nya lagi itu adalah kreativitas gitu. Ada 3 oke. itu. Nah berjalannya waktu saya nggak tahu gitu, benar-benar nggak tahu gitu. Ternyata tanpa disadari ini kan penyebutan sekolah di sekolah kami itu kan menyebut ibu guru, bapak guru itu kakak semua gitu. Betul. Karena kita konsepnya menganggap anak ini adalah sebagai teman. Oke. Jadi sebagai teman, mereka menyebutkannya kakak gitu. Dan tidak sadar ternyata itu adalah inisial nama saya, jadi UK gitu, Markusumah, jadi KUK gitu. Betul, ya Kak Uka gitu ya. Itu satu Bagus kebetulan. Iya. Ini kadang-kadang paling udah dibikin gitu. Enggak, karena Oke. saya awalnya dari filosofi bahasa Jepang itu sendiri sebenarnya. Oh, ternyata cocokologi nemu gitu ya Pak ya, Iya. seiring berkembangnya zaman. Oke, luar biasa nih. Thank you Pak Umar. Nah ini aku juga mau tanya ke Leo nih. Halo Leo. Halo. Masih semangat ya? Masih. Masih dong. Leo gimana? Seneng nggak selama ini sekolah di SD Kakuka? Ya sangat senang. Sangat senang ya. Tapi ini bukan karena tekanan di depan Pak Umar ya, bukan ya? Ya, kita ngasih Enggak ya? kemerdekaan buat anak gitu. Ya buktinya ini gondrong kan. Oh iya betul ya. Padahal biasanya di SD kan nggak boleh ya Iya. Pak. Wow. Kita keren. nggak men-setting atau apa gitu. Mereka nanti coba ditanya aja seperti apa Rio. Di sini kita menanamkan kejujuran Betul, dan betul. kebebasan berpikir tadi. Wah keren. Nah ini nih Leo di SD Kakuka ya. Kalau Leo kan biasanya lihat teman-teman kalau berangkat SD pakai seragam gitu ya. Kalau Iya. Leo kan lebih bebas dan lebih seneng fun gitu di sana. Gimana kesan Leo kalau sekolah ketemu kakak-kakak di SD Kakuka? Ya kesan Leo semangat. Mm-mm. Terus jadi banyak teman, jadi tambah semangat. Tambah semangat ya. Tapi walaupun jauh, Leo memang suka ya sekolah di SD Kakuka ya. Pertama kali dikasih tahu siapa? Dikasih tahu orang tua. Dikasih tahu orang tua. Siapa namanya? Dari Bude ya? Ya. Oh, Kan sekolah di SC Club gitu. oke. Ya terus kita mengawali tahu ada Kakuka, terus orang tuanya udah masuk gitu. Oh iya, akhirnya tertarik juga ke SD Kakuka. Yang paling seneng Leo di SD Kakuka apa? Ada kegiatan apa? Atau seneng Kak soalnya kalau di sana nggak pakai seragam atau aktivitasnya banyak yang di luar gitu. Senengnya apa? Senangnya
ada belajar bahasa Inggris, Wow. bahasa Jepang, Wow. terus yang lain-lainnya. Oh, ada bahasa Jepang juga? Ya, Keren. Coba satu kata bahasa Jepang yang Leo ingat apa? Kakak diajarin dong. Apa Rio? Kelasmu namanya apa Rio? haji. Haji? Haji tahu? Oh, haji itu apa artinya? Haji artinya kelas 3. Bukan, haji itu tawon. Oh lebah. iya, kayak film itu kan, film haji itu ya Iya. Pak ya, betul. Iya. Oh, jadi kelas lebah gitu ya, Iya. ada nama-namanya. Wih, keren banget. Tapi ini saya juga penasaran nih Pak Umar, kalau biasanya kan sekolah-sekolah SD mengajarkan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun tidak begitu banyak gitu. Tapi di SD KUK bahkan diajarkan bahasa Jepang gitu Pak. Nah, gimana ini? Nah ini nanti sebenarnya kan saya kepingin menggugah apa ya melalui apa namanya podcast inilah gitu, ingin menyampaikan itu sebenarnya keberadaan SD Nasional KUK itu ingin memberi warna pendidikan di Wonosobo lah khususnya dan juga di Indonesia lah pada umumnya begitu, dengan memberi warna yang berbeda. Ketika ditanya pelajaran, kita hanya menerapkan itu 5 pelajaran. Itu ada pelajaran kewarganegaraan, terus bahasa. Nah di dalamnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang gitu. Jadi mereka mengenal bahasa Indonesia dan bahasa universal, termasuk bahasa Inggris juga ada di dalamnya. Terus yang ketiga matematik. Kalau kita lebih senang menyebutnya aritmatika gitu. Iya, karena memang ilmu berhitung untuk tingkat dasar kan namanya aritmatika. Begitu. Terus ada ilmu pendidikan lingkungan hidup. Oke. Itu penggabungan IPA dan IPS gitu. Kalau di sekolah lain itu menyebutkannya IPAS. Oh. Nah, iya. kalau kita itu sebenarnya sudah kita terapkan dari dulu. Baru tahun-tahun terakhir ini sekolah-sekolah itu mengembangkan kegiatan pendidikan ilmu alam dan ilmu sosial itu digabung menjadi IPAS gitu. Terus yang ketiga keterampilan. Hanya 3 dan 1 mata pelajaran itu satu hari 1 pelajaran ya, Leo ya. Jadi itu. Menariknya lagi kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan tidak setelah sekolah tapi sebelum sekolah. Oh gitu ya, berarti dalam kondisi yang lebih fresh gitu mungkin ya Pak ya? Iya, karena ini kan sesuatu yang disenangi kalau ekstrakurikuler. Betul. Gitu. Nah Rio sendiri diem-diem gini juga talenta gitu dia. Sempat Rio juga dia karateka ya, atlet juga ya. Wow. Dia modelnya juga juara betul. juga. Ini termasuk. Nah menariknya ini di tempat kita itu Rio itu berani protes. Wah keren nih, kok bisa nih Pak anak masih Coba kelas cerita 3 Rio SD? waktu kamu waktu Popda ya, kamu dapat juara. Enggak apa-apa cerita coba. Karena kita memang mau menanamkan kejujuran, jadi ini tidak kita setting gitu. Coba Rio kemarin teman-teman diposting gitu, Rio kelewatan, terus akhirnya Rio protes gitu ya. Berani protes. Gimana itu Leo ceritanya? Ceritanya ya gimana ya? Oh, Oke. jadi Kempo itu ada teman yang ikut Kempo begitu. Oke. Ada teman yang ikut Kempo, terus teman-temannya pada nonton semua. Satu sekolah gitu nonton. Tapi Rio kelewatan gitu. Karena dia tidak karena mungkin komunikasi itu. Betul. Terus teman-teman tidak mensupport gitu. Nah, ketika ada seperti itu Rio protes. Oh berani bicara gitu Iya. ya? Dan Luar itu biasa. sebenarnya bagian dari penting gitu dari sebuah hasil pendidikan itu ketika ada ketidaksesuaian itu anak berani ingin menyampaikan pendapatnya jika tidak tepat begitu. Betul. Jadi memang sebenarnya yang salah satu ditanamkan di SD KUK adalah tidak hanya soal dalam kelas saja, ilmu-ilmu tentang eksak dan lain sebagainya, akan tetapi lebih jauh tentang itu karakternya, Ya. keberaniannya gitu ya Pak ya. Oke, tapi mungkin tadi kan juga Pak Umar sudah membahas nih pandangan Pak Umar gimana sih ingin memberikan nuansa yang berbeda dengan soal pendidikan gitu. Kalau pandangan Pak Umar sendiri tentang pendidikan sekarang tuh sebenarnya gimana sih Pak? Tapi aku balik tanya boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya? Iya. Nggak apa-apa.
tujuan sekolah itu apa sih gitu. Coba kalau Mbak Faza apa tujuannya? Tujuan sekolah kalau secara administratif mungkin untuk dapat ijazah, tapi lebih dari itu ya untuk dapat ilmu, untuk dapat teman gitu ya Pak Gitu ya? Secara sosialnya juga dapat. Iya. Mm-mm. Nah ini itu jawaban hampir semua sama seperti itu. Betul, Jadi betul. ya hanya untuk melaksanakan formalitas saja gitu. Karena kita diwajibkan sebagai warga negara untuk wajib belajar begitu, iya. terus ngikuti program belajar gitu. Tetapi paling tidak begini, ini kan sebenarnya situasinya sudah berbeda. Berganti-ganti kurikulum ternyata tidak memberi dampak apapun terhadap kemajuan negara ini gitu. Kerasakan nggak? Oke. Anak-anak kita itu sekarang pada satu kondisi yang sering kita sebut dengan krisis karakter. Ya, betul. Hilangnya nilai-nilai, hilangnya tentang budi pekerti anak, sopan santun dan sebagainya ini kan sepertinya hilang. Ya enggak? Ya, betul. Gitu. Dirasakan ya Pak, apalagi Dirasakan itu benar. Nah, sekarang padahal pendidikan itu sendiri adalah merupakan bagian salah satu. Sebenarnya hanya sekolah itu hanya salah satu. Berarti kan ada yang salah lainnya gitu. Iya, ada pilihan lain. Ada pilihan lain gitu. Nah, sebelum ada sekolah dulu kan kalau kita mau kembali ke masa lalu, belum ada sekolah itu. Jadi sekolah belum ada gitu. Adanya apa? Keluarga. Oh, betul. Pendidikan paling kecil berada di keluarga ya. Di keluarga. Betul. Sehingga sekarang itu yang terjadi, kenapa anak-anak itu mengalami krisis karakter? Karena pendidikan keluarga tidak berfungsi dengan baik. Wow. Oke, berarti sebenarnya fungsi keluarga ini yang harus diperkuat gitu ya Pak untuk Iya. mendidik karakter ya. Iya, sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro ada tripusat pendidikan itu, ada sekolah, ada keluarga dan ada masyarakat. Ini ketiganya ini harus bersinergi Oke. karena keterkaitan. Nah, selama ini kan kayak kita sebagai orang tua ya udah masrahke ke sekolah lah gitu. Dah ini anak saya sekolah gitu. Wis urusan ngaji, urusan apa dipasrahke sekolah. Sementara orang tua tidak melakukan apa-apa. Hanya dia itu responsif aja pada permasalahan-permasalahan biasanya seperti itu. Makanya ini begini. Kenapa pendidikan keluarga menjadi penting sekali? Ini yang kita tegaskan gitu. Keluarga ini adalah sebagai awal pendidikan anak. Makanya kan ini kita sebenarnya tidak ngomong agama, tapi ada istilah ya di agama itu kan yang madrasah pertama itu ibu adalah sebagai madrasah pertama. Betul. Artinya berada di keluarga. Sementara di Al-Quran juga kita dipesankan, Allah itu sudah memperingatkan, janganlah meninggalkan generasi yang lemah dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Artinya pendidikan itu ranah yang paling utama adalah pada keluarga. Betul, betul. Itu seperti itu. Nah, sekolah itu sebenarnya supaya ini masyarakat tahu dan mungkin Mbak Faza tahu, biar tahu gitu. Keberadaan sekolah itu ya sebenarnya hasil dari pemikiran Plato ketika menggagas sebuah negara republik. Oke. Namanya republik. Kalau namanya republik berarti itu kan terdiri dari masyarakat, dari warga negara. Maka fungsi sekolah di negara republik itu adalah untuk menciptakan calon-calon pemimpin yang lahir dari warga negara. Itu esensi dari pendidikan itu sendiri gitu. Jadi Plato itu menggagas tentang konsep pendidikan itu yang diformalkan atau pendidikan sekolah. Makanya waktu itu Plato mendirikan yang namanya dengan sekolah. Nah, sekolah ini ada istilah hukum sekolah in loco parentis. Itu. Jadi sekolah ada sebagai pengganti peran orang tua. Oke. Ketika ngomong peran orang tua berarti yang paling utama itu adalah keluarga. Dan dulu kita ingat sebelum negara kita itu masih dijajah Belanda gitu. Kenapa sih nilai budayanya kuat, sopan santunnya kuat? Karena tidak ada sekolah kan waktu itu. Orang-orang sekolah kan hanya boleh kelas 3. Yang bisa sampai kelas tinggi itu pada golongan-golongan tertentu kan begitu.
tapi nilai budaya, bahasa Jawanya, Iya. nulis Jawanya aja bisa. Sekarang udah hilang. Sudah. Karena orang tua tidak pada mampu untuk melakukan itu semua. Nah, termasuk saya. Saya ngomong bahasa Jawa aja ting pledut kan begitu. Nah, mengajarkan ke anak pun juga akan ting pledut gitu loh. Nah, seperti itu. Sehingga hilang. Betul. Seperti itu. Jadi Jadi kalau kita melihat dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri gitu. Coba aku mau tanya, tujuan pendidikan nasional apa Mbak Faza? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Tuh kan? Oh, bukan ya? Itu maksud. Oh, gitu. Kan ada maksud dan tujuan. Heeh. Yang selalu disebut adalah maksudnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuannya adalah untuk menciptakan calon warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Wow, ini sebenarnya lebih ke Itu karakter undang-undang loh ya. Oke. Itu banyak guru tidak memahami hal itu. Jadi inti sekolah itu adalah untuk menciptakan calon warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Wah, ini salah satu karakter yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat ya Pak ya. Itu. Wow, jadi kalau misalkan sebenarnya dari tingkat pendidikan sudah mampu mengajarkan itu, maka karakter bangsanya juga akan terbentuk gitu ya. Wah, luar biasa. Ini salah satu pandangan baru juga, tidak hanya untuk Pesona Inspira tapi juga untuk saya pastinya, karena salah satu pandangan yang baru hari ini adalah ternyata jangan melimpahkan tanggung jawab pendidikan hanya pada sekolah saja ya Pak ya, tapi juga orang tua mempunyai tanggung jawab itu. Oke. Dan setelah ini kita akan masih mengobrol banyak, juga akan bertanya sama Leo, tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu beberapa iklan berikut ini. Jadi untuk Pesona Inspira yang ingin bertanya masih ditunggu sampai jam 2 siang nanti, silakan untuk bisa bergabung di 0823 2383 9996. Ya, Pesona Inspira Faza masih menyapa dalam dialog eksklusif hari ini. Tentunya masih bersama dengan Sanggar Cilik di sini. Kita bahas asik banget ya soal tema kemerdekaan berpikir bersama Yayasan Sanggar Cilik. Kita juga punya pandangan baru tentang pendidikan ya. Sebenarnya apa sih yang paling penting dan paling utama dari unsur pendidikan itu sendiri? Oke, nah ini kakak sekarang mau tanya sama Leo dong. Di sini kan Leo datang ya hari ini. Nah, Leo ini sebenarnya kesini tadi kan sudah diceritakan nih sama Pak Umar bahwa Leo itu ternyata atletis juga ya, suka dunia olahraga tapi juga seorang model juga gitu. Kok bisa Leo mau terjun di banyak bidang gitu, mau olahraga juga, terus juga mau model juga, itu gimana sih Leo? Saya awal-awal mengikuti teman gitu, tapi saya agak minat. Memang minat ya? Ya. Oke, tapi Leo ini sebenarnya kalau di sekolah menurut Leo sendiri anaknya gimana sih Leo? Baik nggak orangnya? Baik. Baik dong ya. Oke, nah kalau menurut Leo sendiri apa kebiasaan baik yang Leo lakukan sehari-hari itu atau di sekolah biasanya ngapain? Menghargai guru. Wow, menghargai guru. Suka menolong teman. Terus? Membuang sampah pada tempatnya. Wah, keren banget. Berarti tahu ya buang sampah sembarangan tuh nggak boleh gitu ya? Ya. Ada tempat sampahnya di sekolah? Ada. Ada dong. Jadi kalau misalkan habis makan, terus gimana kalau habis makan? Habis makan berdoa. Habis makan berdoa. Setelah itu kalau misalkan ada bungkus yang kotor? Dibuang ya. Oh, berarti tahu ya. Justru yang paling diajarkan adalah menghargai guru, buang sampah di tempatnya. Nah, kalau menghargai guru gimana sih caranya, Leo? Caranya gurunya sedang berbicara, kita harus mendengarkan. Wow, gitu ya. Kalau bertanya kalau bertanya gimana, Leo? Kalau bertanya angkat tangan. Angkat tangan, terus bilang, "Bu Guru, Leo mau tanya," gitu ya? Ya. Wih, keren banget. Jadi kalau misal ya kita Leo gitu dapat mengajak salah satu atau banyak orang berkunjung ke sekolah gitu, apa yang pengen Leo lakukan dan tunjukin ke teman-teman? Ini loh sekolah Kakuga, karakter baik dan ruangannya selalu pindah-pindah setiap hari. Ruangannya bersih dan banyak teman-teman yang baik. Banyak teman-teman yang baik ya? Ya. Wih, seneng dong kalau temannya baik. Ya. kita senang. zero bully. Zero bully. Wow, keren banget. Berarti nggak pernah teman-temannya bilang sesuatu yang jelek, itu nggak pernah?
nggak pernah. Wih, seneng ya berarti Leo juga bilangnya baik dong. Iya, Nggak boleh bilang sesuatu yang menyakitkan teman ya. iya. Wih, keren Leo banget. ada temen ya yang berkebutuhan ada ya? Ada. Siapa Leo? Dava, Dava? terus Siapa itu? Pak Govin, Azam. Azam, Dava. Dua. Oke. Hanya dua, Zah. Oh, gitu. Terus gimana? Leo mau temenan sama mereka? mau. Oh, di kelas juga temenan sama mereka ya? Iya, Mereka saling melindungi. Oh, gitu ya. Iya. Berarti benar-benar satu sama lain itu merasa apa ya? Kental pertemanan mereka gitu ya. Wow. Jadi ada satu apa ya yang kita bikin aturan gitu di kelas itu, ada rule in class itu, respect other, respect yourself, respect your school. Wow. Itu jadi menghargai diri sendiri, menghargai orang lain dan menghargai lingkungan sekolah gitu. Jadi ada aturan yang mungkin agak sedikit berbeda. Ketika di sekolah, kamu itu boleh melakukan apapun. Mau kamu teriak-teriak, mau lari-lari, mau apa, tapi satu syaratnya itu harus respect sama orang lain. Oke. Harus menghargai orang lain. Nah, pendidikan karakter tertinggi itu adalah menghargai orang lain. Dan kita, anak-anak kita itu menurut saya kurang. Yang di apa ya, sekolah-sekolah kita kurang mengajarkan tentang apa makna esensi tentang menghargai. Iya betul. Karena menghargai ini kan sebenarnya gimana cara kita memanusiakan manusia gitu ya. Menghargai orang itu ada. Ini salah satu kunci supaya, dan saya rasa kalau misalkan ini benar-benar diterapkan ya kejahatan berkurang, bullying itu nggak ada, sosial media nyaman gitu ya Pak ya. Dan ini yang menjadi PR. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya Pak Umar bisa kemudian memasak, memformulasikan ini dan bisa mengintegrasikan karakter dengan kegiatan belajar mengajar itu gimana Pak? Ini sesuatu yang susah sebenarnya. Enggak, sekolah itu enggak ada yang susah. Oke. Yang susah itu ketika banyak kegiatan gitu. Oh. Yang ada gitu. Karena sekolah kan banyak sekali gitu yang sebenarnya tidak perlu juga gitu. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang hanya mengulang gitu. Sementara anak-anak TK kita disibukkan dengan calistung. Padahal itu belum saatnya. Tapi anak-anak ini kita tinggal mentarget mereka harus bisa membaca. Tapi ketika kelas 4 dia harus bisa membaca. Dan tahu kebiasaannya adalah membaca buku. Rio punya buku berapa? Judulnya apa? Buku banyak. Apa bukunya? Yang terakhir kemarin beli apa buku? Judulnya apa kamu? Apa ya? Lupa. Lupa. Coba Ya. membaca enggak? Iya. Ada dibaca. Jadi anak-anak memang dia punya buku bacaan, tapi bukan buku pelajaran. Karena sekolah kita itu tanpa LKS, tanpa buku pelajaran paket itu. Oh berarti nggak ada ya Pak? Nggak ya? ada. Karena memang kita merasakan begini, dunia pendidikan itu kan yang justru merusak itu karena kita berada pada situasi apa ya, semua dihubungkan dengan kegiatan ekonomi gitu. Jadi tidak murni, walaupun mungkin kalau kita kan sekolah swasta, ya kan ini bisnis gitu. Justru kita enggak. Sekolah kita itu mungkin ada yang sampai puluhan juta. Kita itu sampai masih terjangkau sebenarnya. Cuma orang taunya karena ini SC Club gitu, wah sekolah yang begitu ya. Sebenarnya enggak. Di dalam satu kelas kita hanya menerima 24 siswa. Maksimal. Maksimal hanya 24 siswa. Oke. Kenapa 24 siswa? Itu paling ideal. 24 itu bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, dibagi 2 gitu. Kelompok-kelompoknya kan begitu. Dalam kondisi anak-anak di dalamnya ini tidak seragam, diseragamkan gitu, artinya orang yang samalah gitu, agamanya sama gitu, enggak. Ada anak dalam satu kelas itu anak yang berkebutuhan khusus. Okay. Ada anak yang dari keluarga tidak mampu. Ada yang berbeda agama. Oke. Itu yang tidak ada di sekolah lain. Betul. Karena hampir rata-rata sekolah yang ada di Kabupaten Wonosobo ini ya berafiliasi.
Betul. Itu ya sih ini silahkan pilihan. Tapi kalau kita sendiri justru menguatkan pendidikan agama misalnya itu adalah penguatan pada orang tua. Karena tadi kan sudah saya sebutkan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban nanti ya di akhirat itu ya orang tuanya untuk menjaga supaya terhindar dari siksa api neraka, terus supaya jangan meninggalkan generasi yang lemah. Ini kan sebenarnya peringatan dari Allah gitu untuk kita semuanya itu supaya ayolah sekarang kembali lagi gitu. Jadi dulu dicontohkan banyak loh. Jadi keluarga-keluarga yang berhasil itu adalah keluarga-keluarga yang benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Makanya termasuk salah satu konsep KKUK ini memang menerapkan 3 pilar itu. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Itu. Pendidikan tahu tidak? keluarga, Ya. sekolah, dan masyarakat. Ini pendapat opini saya, Mbak. Oke. Pendidikan itu sekarang, sekolah itu sekarang sudah tidak aman lagi. Karena apa? Sekarang kan banyak keluarga yang mohon maaf sekali gitu, latar belakang ekonominya sekarang ya secara mental untuk mencari rezeki susahnya bukan main. Banyak orang tua yang stres, Iya. mencari uang sulit, ya enggak? Iya, betul. Dikejar-kejar pinjol dan sebagainya. Ini fakta, sehingga kondisi ini tidak memungkinkan untuk tumbuh kembang anak, sehingga anak itu tumbuh dalam kekerasan. Termasuk orang tua yang sekarang juga di Wonosobo yang memprihatinkan perceraiannya tinggi sekali. Betul. Nah, ketika orang tua ini cerai, yang menjadi korban itu anak. Ya. Ini kebetulan istri saya mengajar di Kaliwiro, di SMP Kaliwiro. Wow. Itu banyak yang mengalami hal serupa. Sehingga mereka tidak akan maksimal untuk menempuh pendidikan itu sendiri gitu. Sehingga banyak anak-anak gagal. Nah, inilah yang menjadi concern kita itu supaya mensinergikan. Sekolah sehebat apapun jika keluarga berantakan, dia akan berantakan pula gitu loh. Oke. Itu seperti itu. Jadi ini Mbak Faza, jadi memang yang perlu dikedepankan memang sekolah juga harus bersinergi lah dengan orang tua supaya orang tua itu menjadi bagian penting dalam mengawal proses pendidikan anak gitu. Oke, baik. Jadi memang sangat penting sebenarnya ya. Tapi yang bikin saya penasaran Pak, kalau biasanya di sekolah umumnya, pada umumnya itu kan ada kurikulum, ada bukunya berpaket-paket gitu ya. Tapi gimana sistem pembelajaran? Mungkin saya bisa diceritakan dulu dong Pak, gambaran pendidikan di sana tuh seperti apa? Yang saya tahu kan menyenangkan, terus kemudian pendidikan yang karakternya itu kuat karena salah satu tuh teman kru Radio Pesona juga putrinya di sana gitu ya. Tapi sebenarnya kondisi atau gambaran pembelajaran di kelas tuh seperti apa Pak? Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang lain gitu. Cuma kebetulan kan referensi saya itu kan di Jepang, Pak, pendidikan di Jepang. Jadi saya melihat di sana, kenapa kok Indonesia ya ada beberapa keanehan-anehan lah gitu yang sebenarnya tidak sesuai gitu dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga kita terus memformulasikan apa yang menjadi ajaran Ki Hajar Dewantara, terus saya mengkombinasikan dan ternyata luar biasa juga. Saya mempelajari tentang kurikulum di Jepang itu ya tidak jauh beda dengan Ki Hajar Dewantara gitu. Akhirnya saya kembali lagi pada masa awal-awal itu, bahwa kita itu terlalu banyak beban belajar. Iya, betul. Apalagi di sekolah swasta. Itu banyak sekali. Jadi contoh misalnya kalau di negeri ada berapa? 7 ya? 7 mata pelajaran atau berapa ya? Ya 7 ya. Kalau ada tambahan, kalau yang di swasta itu yang berafiliasi itu akan ada tambahan lagi. Betul. Banyak gitu ya. Bisa jadi 2 kali lipatnya. Coba hanya negerinya aja hanya 7 misalnya. Swastanya 14 gitu. Wow. Pelajaran. Dan itu harus diselesaikan waktu yang 1 minggu. Paket. Kita melihat di situ bebannya anak luar biasa gitu. Akhirnya kita coba dari beberapa pelajaran ini kita formulasikan itu. Jadi ini masuk di bidang ini, masuk di bidang ini, akhirnya menjadi 5 mata pelajaran.
tadi. Gitu. Itu. Nah, kalau untuk pembelajarannya itu sama seperti cuma tadi balik. Begitu anak masuk ada namanya total physical response ya. Tadi kayak anak itu mau dilatih fisik gitu. Jadi nah ini menarik fisik. Kenapa anak-anak ini sering petualangan ya Rio ya? Sering saya ajak petualang kemana gitu ya. Petualang itu sebenarnya untuk melatih anak daya tahan. Oh gitu. Ada nggak sih relevansinya dengan kondisi sekarang geopolitik? Ada. Kalau tidak kita siapkan dari sekarang gini, Rusia dengan Ukraina perang. Iya. Terus Pakistan dengan India perang. Sekarang Cina dengan Amerika sedang perang ekonomi. Bisa nanti juga berujung perang fisik. Dan Jepang sekarang kondisinya adalah sedang krisis pangan. Apa yang terjadi coba? Nah, anak-anak ini bukan dilatih untuk berperang, tapi dilatih untuk survival. Oke. Melalui tadi dia dilatih ketahanan. Gitu. Jadi kami sebenarnya ya ketika orang banyak berbicara tentang pendidikan karakter itu pasti selalu dihubungkan dengan kegiatan baris berbaris. Umumnya kan kayak gitu. Betul. Padahal enggak. Karakter itu adalah ya pembiasaan. Nah, lingkungan belajar kita itu selalu terus menerus, Mbak. Bagaimana anak itu sebenarnya targetnya udah yang penting Rio bisa menghargai teman. Ada anak yang beda agama. Terus kok ada anak yang berbeda fisik begitu. Atau misalnya berbeda ekonomi gitu. Mereka sudah bisa tahu. Tetapi ketika anak kita dimasukkan di sekolah yang eksklusif gitu, yang seragam, yang gini, akhirnya mereka tidak punya alternatif lain untuk mengetahui bahwa manusia itu berbeda-beda gitu. Mereka cukup kaget untuk melihat perbedaan itu ya Pak ya besok ya. Iya. Iya betul. Nah Bapak ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih beberapa yang masuk ya. Yang pertama ini ada Om Dobi, luar biasa. Halo Om Dobi, gimana kabarnya? Ini kebetulan bareng saya di Gus Durian juga Pak. Mungkin Pak Umar juga kenal ya. Ini ada WhatsApp nih, terminologi Merdeka Belajar yang teraplikasikan di dunia Merdeka Pendidikan. Sukses buat SDK Kuka dan Mbak Faza katanya. Oke, thank you. Ada juga yang masuk ini Pesona Inspira juga, tahun depan anak saya itu masuk SMP. Mohon penjelasan, apa saya lanjut homeschooling atau sekolah formal gitu katanya Pak. Ini ada dari Munir di Sapuran. Gimana nih Pak? Kakuka bukan? Oke Pak Mas Dovi ya. Terima kasih. Sebenarnya ya kita terminologinya apa ya pendidikan itu ya sebenarnya mengembalikan pilar 3 pilar pendidikan itu, pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat gitu. Ya nanti itu mungkin penjabarannya lebih luas gitu. Karena memang saya terus terang saja kalau mau ngomong pendidikan itu kalau ini bisa disaksikan ya ada Kak Nova ini. Saya kadang-kadang kalau membahas itu saya kadang nangis Mbak, bener. Karena memang ya bobrok. Benar-benar pendidikan itu tidak membuat anak itu menjadi hebat gitu. Sekolah itu seperti layaknya perlombaan. Jadi pinter-pinteran, nanti ranking-rankingan gitu. Itu untuk apa coba? Padahal dari tujuan pendidikan itu sebenarnya konsepnya adalah berkontribusi. Kan tadi disampaikan negara menyelenggarakan pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan calon pemimpin. Bukan bupati, bukan presiden. Artinya dimanapun dia akan menjadi pemimpin sesuai dengan passionnya. Tetapi kalau diseragamkan, apa yang akan terjadi? Kan seperti itu. Rebutan malah jadinya ya Pak. Iya. Terus ini menariknya tadi yang pertanyaan kalau yang SMP tadi. Anak saya juga udah masuk SMP, terus sekarang ada yang SMA juga setelah dari Kakuka. Mbak Faza dulu inget tidak ketika SD kan menemui anak-anak teman-teman dulu yang nakal. Iya nggak? Iya, ada Pak. Biasanya di setiap sekolah kan pasti ada yang ada yang itu nakal, ya. yang suka nyuri, yang suka mukul, yang suka ini gitu. Ada nggak? Ada. Itu karena tadi satu pendidikan keluarga, yang kedua memang kebetulan sekolah itu. Nah ini menarik, mungkin kenal ini Instagram apa ya namanya, artis siapa nih Instagram itu namanya Mais Saroh, tahu Saroh?
Maisaroh. Saroh itu loh yang sering Oh, dialun-alun. Saroh. Oh iya, Nah, ini saya mau bahas Saroh. Artis Wonosobo Iya, itu ya. artis itu. Saroh. Ya. Saya tanya sama Saroh itu ketika saya bilang, aku Pak Guru loh gitu. Dia takut. Terus pernah saya ngajak sama istri juga tanya, ini Bu Guru takut, pasti lari. Terus saya coba mendekati, terus saya tanya, kamu sekolah enggak? Enggak, dulu sekolah kapan? Saroh itu seperti itu karena korban bully di sekolah itu. Dia keluar kelas 3 SD. Wow, berarti justru tidak menamatkan SD bahkan ya Pak ya dia ya? Iya, dia takut sekolah gitu. Artinya apa? Anak-anak SD itu pondasi gitu. Karena gini, anak 0 sampai 7 tahun itu sering 5 tahun itu sering 0 sampai 5 tahun itu sering disebut dengan masa emas. Golden age. Tapi oleh orang tua itu rata-rata dididik itu ya cuma hanya sekedar ya kamu bisa baca, bisa nulis. Anak-anak TK harus dipaksa untuk ke situ. Berarti tidak untuk berpikir atau misal mengenal hal-hal yang lebih explore gitu loh. Hanya menghabiskan kertas untuk ngisi tulisan aja seperti itu. Itu anak-anak kita. Begitu masuk SD, anak-anak sama, dia berhadapan dengan sekolah yang hanya isinya hafalan, tidak memahami. Padahal doa setiap hari anak itu doanya apa? Ketika berdoa sebelum belajar, kan Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ini kalau Islam ya. Ya Allah, berikanlah ilmu bagiku dan tambahkanlah kami kepahaman. Dipahamkan, bukan hafalan. Tapi sekolah itu kan konsepnya jadi konsep hafalan, bukan dipahamkan gitu loh. Sehingga ini sudah jaluk doanya, mintanya dipahamkan, tapi realita prakteknya itu dihafalkan. Dihafalkan. Nggak sinkron jadinya ya Pak ya? Iya kan? Iya betul, ya. betul. Ya karena Allah mungkin udah diamini kan gitu kan? Beda iya, soalnya. karena konsepnya sudah beda. Nah kebetulan anak saya masuk ketika SMP. dalam lingkungan dalam lingkungan sekolah yang memang yang benar-benar tadi respect, tidak ada anak nakal, tidak ada, ini sudah terbiasa dengan itu. Dan anak-anak ketika nanti kelas 6 mau masuk SMP, pasti nanti dia akan berjanji sama kita. Janjinya itu yang pertama, dia tidak akan merokok. Nah, merokok ini adalah sebagai pintu pergaulan yang menurut saya kurang bagus untuk anak lo ya. Itu terus yang kedua, kamu selalu menjadi inspirasi buat teman-teman. Ketika ada teman-teman yang negatif gitu, kamu jangan ikut, tapi kamu selalu menjadi pioner untuk hal-hal yang positif. Dan itu kita pantau sampai ya sekarang SMA ya, tertinggi SMA kelas 1 itu. Kita pantau. Bahkan ada loh terjadi, ini orang tua yang cerita sampai marah sama murid-muridnya di satu SMP negeri lah di Wonosobo, saya nggak nyebutin, sampai bilang gurunya, ini loh mbak sekolah itu kayak anak kakuka gitu. Oh, oke. Hanya masalah bawa pensil, bawa ballpoint, bawa itu mereka enggak. Tapi kalau anak-anak kita itu benar-benar saya acung jempol kedisiplinannya. Rio itu adalah salah satu siswa yang datangnya paling awal. Wow. Boleh tanya. Padahal jauh dari Siono ya Leo ya. Tapi Iya. berangkatnya jam berapa dari rumah? Berangkatnya jam Pagi ya? 6. Oh jam 6, diantar siapa? Berangkat sendiri. Berangkat sendiri? Iya, Serius? serius. Atau ikut itu? Naik apa, Rio? Naik mikro. Sendiri? Iya. Kelas 3? Iya. Kok berani Leo? Gimana ceritanya? Leo nggak takut? Enggak. Wow. Jadi kalau dari Siono itu di pinggir jalan, terus nunggu mikro, Iya. terus naik, terus Iya. turunnya di mana? Di depan Gang SD Nasional Kakuka. Oh langsung sampai sana ya? Tapi berani ya? Rani. Wih keren banget loh Pak, Itu. kelas 3 loh ini Kelas loh. 3 ya. Kelas Dia 3. sebelum guru-guru datang dia udah datang. Wih keren. Terus mandinya jam berapa Leo? Mandinya jam 4. Wih nggak dingin itu? Enggak. Wih keren banget ya. Karena memang sudah tertanam gitu ya Pak ya? Ya memang habitnya harus begitu. Jadi ini kan kekuatannya dia di keluarga, dia bisa bangun lebih awal, Oke. terus dia bisa mungkin makannya jam berapa itu ya? Makanya jam 6. Ya jam 6. Biasanya kalau ketemu Pak Umar lalu tanya nih, udah makan belum? Sudah.
Padahal berangkat pagi ya Leo Iya. ya. Oke, yang ngajarin untuk berangkat sekolah sendiri siapa kok berani? Awal-awalnya tuh diantar utinya, tapi utinya nggak bisa, terus terpaksa sendiri. Gitu. Tapi Terus berani. berani. Wow. Itu survival itu. Keren ya Pak ya. Ini kelas 3 loh. Maksudnya saya belum ada bayangan anak kelas 3 sudah naik mikro sendiri, bahkan sampai kalau misalkan hanya antar desa itu udah biasa lah gitu ya. Tapi ini kan cukup jauh karena dari Siono ke SDK Kuka. Keren loh. Kalau pulang gimana? Kalau pulang dijemput. Oh, pulangnya dijemput, tapi berangkatnya sendiri ya. Iya. Wow. Karena ayah kan pulang kerja gitu terus dijemput begitu. Wih, keren. Benar kalau kata Pak Umar tadi ya, berangkat dari keluarga gitu ya. Keren. Nah, ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih Pak Umar. Halo Leo, keren sekali, multi talenta. Mau tanya pelajaran favorit Leo di SDK Kuka apa sih? Apa pelajaran paling suka? Paling suka pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia sukanya ya. Wow, keren. Kenapa suka bahasa Indonesia? Ya karena tertarik. Tertarik dengan bahasa Indonesia, bahasa yang dipakai sehari-hari gitu ya. Iya. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan. Siang Mbak Faza mau tanya, kalau mau daftar ke daycare SC Club, kira-kira umur berapa? Dan biayanya berapa? Ini ada dari Dewi di Kali Kajar. Wah, ini jauh-jauh dari Kali Kajar mau daftar nih Pak. Oh. Aduh, kalau daycare mau masuk playgroup atau TK dulu, nanti pulangnya itu daycare itu sebenarnya fasilitas. Oh gitu. Iya. Nah itu jadi gini, tadinya awal itu kan kita termasuk daycare ini adalah yang terakhir lah gitu ya, setelah ada SD begitu. Nah daycare ini sebenarnya menjawab permasalahan juga para ibu-ibu muda gitu, terutama pasangan-pasangan muda lah gitu yang memiliki anak-anak kecil yang masih usia ya sebenarnya kalau kita minimal itu yang penting bisa jalan. Oh gitu. Iya, sudah bisa jalan boleh gitu. Umur 1,8 lah bulan itu bisa gitu. Rata-rata itu. Belum bisa bicara juga nggak apa-apa gitu. Nanti kan pasti akan Nah, khusus untuk yang daycare ini gitu, itu adalah bagian dari fasilitas saja sih, fasilitas di playgroup maupun di TK gitu. Jadi orang tua boleh memanfaatkan daycare itu untuk memasukkan di sana. Dan menariknya playgroupnya kita itu yang tadinya masuk hanya 3 hari, 4 hari gitu, sekarang udah full dan waktunya lebih panjang. Tujuannya untuk apa? Biar anak-anak tidak sering main HP di rumah gitu. Nah itu Pak, ini yang jadi salah satu tantangan orang tua sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan dibilang anak nggak main HP, sebenarnya kalau orang tua nggak main HP juga anaknya tidak terlalu ya Pak ya. Iya, orang betul. tuanya sibuk dengan dirinya sendiri juga kan Betul. gitu. Oke, nah thank you Pak Umar. Ini juga karena kita sudah menuju di akhir-akhir acara ya. Terakhir pertanyaan ini bisa ditanggapi sekaligus sebagai closing statement ya. Anak saya korban bully dari TK di desa juga, makanya masuk SD dia jadi pemberontak, akhirnya didiagnosa hiperaktif Pak. Akhirnya saya homeschooling Pak, apakah langkah saya itu tepat atau tidak? Ini dari tadi Munir di Sapuran Pak. Ya itu yang memang kita prihatinkan anak-anak seperti itu. Jadi Betul. ini ibu ya. Ini Pak Munir. Oh, Pak Munir. Pak Munir ini juga sama. Anak-anak kita selalu bertemu dengan anak-anak yang masuk di SC Club maupun di KKUK juga korban dari bully itu gitu loh. Tapi memang kalau sebenarnya itu hanya alternatif kalau menurut saya itu kalau ikut kejar paket itu hanya alternatif. Tapi sebaiknya memang di lingkungan sekolah. Tapi sekolah yang dicari itu memang sekolah yang bagaimana bisa tadi menjadikan anak itu merasa aman di lingkungan belajarnya gitu. Menghargai satu sama Ya, lain gitu ya Pak. karena ya tadi ketika berada di keluarga-keluarga yang heterogen dengan berbagai permasalahan sosial gitu, ya tentunya akan membawa dampak anak ini. Jadi ketika di sekolah dia biasa dikasar sama orang tua gitu, dikasarin gitu ya, dan tentunya anak ini nanti akan meniru orang tuanya juga ngasarin teman-temannya gitu. Betul. Dan anak-anak di sini kayak Rio sendiri ya, Rio jadi melihat teman-temannya ini dengan berbeda-beda itu gitu.
Betul. Akhirnya dia jadi tahu perbedaan. Nah makanya ini kalau nyari sekolah ya jangan yang banyak beban belajarnya gitu loh ya. Yang lebih Gitu. ringan gitu aja Ya ya, Pak ringan ya. aja gitu karena sekolah SD itu santai lah gitu, nggak usah seperti kayak mau perlombaan gitu. Dari inilah sebenarnya kalau saya tegasnya, ayolah sekarang mulai melek benar-benar kalau melihat pendidikan itu bukan hal yang sulit atau hal yang memberatkan. Sekolah itu ya sebaiknya yang menyenangkan Yang gitu. menyenangkan. Iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, terakhir Leo, ada nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman atau ke bapak ibu guru, kakak-kakak ya, berarti kakak-kakak dan juga ke ayah atau ibunya? Silahkan. Pesannya jadi orang tua itu tetap semangat dan kreatif. Dan kreatif. Wah, nyemangatin orang tuanya Suruh kreatif. Enggak. Rio mungkin aku tanya Rio, sebenarnya Rio, perasaan Rio itu sekolah di Kakuka itu aman nggak Rio menurut kamu? Aman. Aman sekali Aman gitu. ya. Iya. 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 Coba aman, sekolahnya bersih. Iya. Terus kakak-kakaknya atau guru-gurunya itu baik-baik nggak sih Rio? Baik. Baik-baik Bener. ya. Ada yang galak ya? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Suka menghukum ya kakaknya? Enggak. Iya. Wow. Nggak Nggak ada pernah yang dihukum? menghukum. Kalau bikin kesalahan gimana kakak? Kalau dibikin kesalahan ya diingetin. Diingetin gitu. diingetin. Tidak dimarahin, dihukum gitu? Tidak. Tidak. Wis. Oh, Oke, itu. berarti Yang- caranya seperti itu ya. Iya. Pendekatan personalnya juga dapat ya Pak ya kalau di sana antara kakak dan juga. Ya nanti Pak Fasa udah punya anak belum? Nah ini saya sudah di break terus ini sama Kak Nova, thank you loh ya. Insya Allah ya, doakan. Iya. Udah coba sekarang perspektifnya lain gitu. Coba nanti bedanya ada. Iya, insya Allah. Doakan ya Pak ya, Iya. karena memang ini lagi proses penjajakan. Semoga dimudahkan, amin. Iya. Dan tentu thank you, terima kasih Pak Umar dan juga Leo yang Iya. sudah berkenan hadir hari ini. Thank you banget buat insight yang baru, ini menjadi pandangan yang baru juga saya sebagai orang tua yang baru 3 tahun ini. Semoga dilancarkan terus dan mendapat kemudahan sebagai orang tua. Thank you. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak Umar dan juga Leo. Terima kasih ya Leo ya. Ya. Iya, dan akhirnya kita pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.